Oke, kita sudah siap masuk ke sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan fokus ke belajar mengolah data, ya, belajar mengolah data. Tentu dengan menggunakan memanfaatkan PHP MyAdmin dan juga kekuatan script SQL-nya. Baik, mari kita akan mulai memasukkan dulu. Jelas kalau cuma datanya satu mah nggak bisa dianalisa ya. Kita akan buat beberapa data gitu kan ya, beberapa data untuk kemudian kita analisa nanti. Nah, kita akan tambahkan, nah ini dia, kita akan gunakan script. Nah, sekarang kita belajar menggunakan script yang tadi. Tadi yang kita pakai script, pakai user interface untuk masukin datanya. Nah, ternyata kita juga bisa menggunakan script seperti ini. Yang kalau diperhatikan, ini cara bacanya adalah punya rumus dia. Perintahnya tuh. Insert, ini adalah rumusnya. Masukkan. Nah, masukkan data berarti insert into. Into apa? Nah, berarti masukkan data ke sesuatu. Jadi kita harus mendefinisikan dulu tempatnya, tempat besarnya. Ya. Nah, di sini kita sudah punya tadi tempat besarnya adalah TBL data crawl. Nah, maka ini adalah menunjukkan tabelnya yang terasosiasi ke database mana. Paham ya? Makanya ada database-nya dulu dipanggil titik. Nah, diikuti dengan nama tabelnya. Nah, setelah itu, jadi ini kalau tak tandain, ini perintah ya, yang bagian atas, tak bongkar aja gini ya. Insert into, ini perintah. Oke, untuk menambah data, ya kan ya. Kemudian, ini adalah nama database. Titik, ini adalah operator untuk mengakses tabel-tabel di bawah database. Ya. Kemudian TBL data crawl ini adalah nama table. Nah, sudah nih, habis itu kan ada ini nih. Nah, ada kurung ya. Nah, kurung pertama ini adalah daftar nama kolom. Yang tadi kita buat tuh. Kemudian ada values ya. Ini perintah. Oke. Kemudian ada kurung buka tutup lagi berikutnya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan diinputkan. Posisi dari nilai harus berpasangan dengan kolomnya. Maksudnya adalah begini. Ini ada daftar kolom kan, dimulai dari paling kiri ke kanan, ada ID, created, add text, dan seterusnya. Nah, si nilai yang ada di dalam values ini juga harus bersesuaian. Jadi kalau ini ada ID, nah kamu mau masukin ID-nya apa? Berapa? Nah, khusus untuk ID ini karena tadi sifatnya auto increment, maka tak kasih 0, biar nanti si MySQL yang nambahin. Berikutnya ada created add. Created add-nya ini adalah diisi dengan tanggalan. Oke, nah untuk yang sifatnya inputan berupa data non-integer, non-angka, mau itu tanggal ataupun tulisan, itu pastikan kasih kutip tunggal di depan dan di belakangnya. Ya kan ya? Ini tanggalan, dia pakai kutip tunggal belakang. Ingat formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Jadi format date di MySQL ini penting ini. Karena saya sering menemukan masalah di sini sebetulnya. Jadi itu formatnya adalah YYYY, kemudian strip ya, strip bulan. Bulannya dalam bentuk 2 digit angka dan kemudian tanggalan. Jadi YYYY, MM, dan DD. Jadi bukan kayak format tanggalnya kita, gitu ya. Oke. Sip. Nah, lanjutkan. Kemudian apalagi tadi? Tanggal udah ya. Teks, ini adalah tulisannya. Nah, yang kita ambil dari field text yang ada di data mentah. Kemudian name,
ini tadi namanya, screen name ini. Kemudian berikutnya lagi location. Kalau ada tadi masukin, kalau nggak ada berarti none. Kemudian expanded URL. Jadi lengkap ya. Nah, ini expanded URL segini. Nah, ini lebih cepat sebetulnya. Ya. Nah, kita akan coba menambahkan datanya lebih dari satu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan gunakan aja data ini. Nah, kan datanya ini udah enak nih, tinggal buka-buka tab sebelah ya nih. Nah, kita akan ambil data per created yang berikutnya. Kita akan ambil sekitar 5 data lah ya. Oke, created at berikutnya. Untuk 2 data pertama kita kondisikan ke tanggal hari ini, 3 data berikutnya kita kondisikan ke tanggal kemarin. Jadi kita akan ambil data kedua, data keduanya itu, maaf, data keduanya tak kop, ini aja langsung kita pakai yang ini ya. Oke, ID-nya masih 0, biar otomatis created at-nya masih tanggal 21, nah kita tinggal ambil teksnya. Data kedua teksnya adalah, ini dia. Kita ambil segini ya. Terus, nah ini dia. Ada penambahan data, wow, Masya Allah. Hari ini nambahnya 973 ya. Masya Allah, saya belum mengikuti berita ini. Ya kayak ada hikmahnya ya. Buka kelas ini, jadi tahu berita. Nah, kita sampai sini hati-hati ya. Tes, nah gitu kan. Kemudian berikutnya lagi, namanya ada di siapa ini namanya? Ini dia, Muhammad Irfani, screen name-nya Emir Fani. Ini saya gunakan Ctrl Tab ya untuk percepatan. Kemudian location, location apa nih? BLT JK apa tuh? Atau saya. Oke, kemudian nah ini ke bawah tadi ya. Nyari expanded URL-nya. Ayo, cari yuk, mana yuk. Ayo. Oke, ini dia. Pokoknya ada URL, nah ini ada expanded URL. Oh, expanded URL-nya cuma begini. Ini mencurigakan nih. Kita perlu cek dulu ya. Wah, apa ini? Kita cek. Oh, ternyata benar. Masuk ke ini. Ke CNN Indonesia ternyata. Wah, ketahuan nih. Wah, kayaknya informasi ini penting ya. Kayaknya kita perlu masukin juga ini. Sumber datanya dari mana. Ya kan ya? Oke lah, ini satu atribut tambahan. Nanti kita akan sekalian belajar nambahin atribut ya. Kita akan nambahin nanti ada media source-nya lah ya mungkin. Ini string. Jadi kalau dia dari mana itu kita bisa kelompokkan nanti. Nah, ntar ketahuan lah ibaratnya mah. Yang suka munculin berita ini siapa gitu kan ya. Oke, berarti tadi lupa tadi. Ini ya berarti ya. Oke, ini data pertama, data kedua berarti ya. Kita akan masukkan data ke saya lupa ya, pakai koma itu ya. Kita coba aja deh. Kita ambil data kedua. Ntar ada yang ngechat. Apa itu? Apa itu yang mana? Terlalu banyak apa itunya di sini. Agak ngeri. Apa yang mana, Kang? Oke, ini dia. Yang kedua, yang ketiga kita ambil ini ya. Kita ambil dari mulai teks ya. Orang udah ramai di mall, pasar, bandara, jalan, dan seterusnya. Oke. Apalah itu ya. Ini data berikutnya. Yang memunculkan namanya adalah siapa? Novirana. Screen name-nya Novirana 1. Oke, location-nya non. Sebelahnya ya.
Ini dia ya. Kemudian, oke. Kita cari expanded URL-nya. Oh, ini jelas, kumparan.com. Oke lah, cukup segini. Nanti sisanya mah ditambahin lewat aplikasi. Lumayan ternyata ya. Sayang waktunya. Yuk kita masukin ke PHP MyAdmin kita. Nah, caranya kalau kita udah punya script yang tadi, masuk ke tab SQL. Nah, di sini script yang tadi udah dibuat, dipaste. Atau nih, jalan gak ya? Saya lupa pemisahnya apakah boleh koma atau enggak. Just Oh iya bisa. Berarti pakai koma. Maksudnya pakai koma tuh ini. Saya tuh ragu tadi. Nah, ini nih. Ini kan ada dua data ya. Value 1 ini. Value 2-nya ini kan gitu. Nah, penggabungnya itu koma ya. Oke. Sip, udah masuk nih. Ini adalah datanya kita. Kok ini? Mana tadi? Tadi bukan ini mah database yang lain. Maaf. Kebanyakan database. DB kita mah yang ini ya. DB data science. Data science DB kali ya. Sebentar. Orang no. Tuh kan. Kita cek. Nah ini dia tadi ya. Udah muncul 3 ya. Oke. Sip. Nah, kita akan sedikit nih. Udah belajar query tadi apa? Insert. Berarti itu untuk kebutuhan kalau di CRUD itu create data. Ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang read data. Nah, ingetin perintah-perintah ini karena ini akan kita pakai nanti di PHP dan dimanapun. Ya. Oke, kita akan mulai belajar melakukan read data. Read data bisa dilakukan dengan menggunakan select. Ada select, tinggal klik aja ini ya. Atau ini. Perhatikan perbedaannya. Kalau select bintang itu artinya, mungkin saya jelaskan dulu perintahnya ya. Select ini perintah. Kemudian yang berikutnya ini dipisahkan dengan koma, ini adalah nama-nama kolom yang mau kita ambil. Kemudian from itu perintah, menunjukkan mau diambil dari tabel mana, ini adalah nama tabelnya. Where ini adalah perintah untuk mendefinisikan syaratnya, kondisi filteringnya. Jadi kalau kita ingin membatasi data yang muncul, maka kita mainkan di where-nya. Ini yang kita akan bawa. Jadi menariknya di sini. Nah ini kalau kita kondisikan bawaannya seperti ini, select begini atau begini, ini kurang lebih sama. Jadi semua kolom tuh kalau mau dipanggil langsung itu cukup menggunakan bintang untuk mewakili semuanya. Oke, nah kita kirim itu berarti eksekusi, maka datanya muncul. Nah, kadang kita butuh informasi yang saya memang nggak butuh data detailnya, saya cuma butuh jumlahnya saja. Maka kita cukup gunakan tambahan atribut di dalam perintahnya. Nah, di dalam perintah query SQL itu ada yang namanya fungsi count namanya. Count. Nah, yang mau di count itu adalah berapa banyakkah rangkaian data yang ada di dalam si tabel ini. Maka saya gunakan select count bintang from table ini. Maka yang muncul nanti hanyalah jumlahnya saja. Ada 3, berarti ada 3 baris. Kemudian ini bisa kita ganti namanya. Karena terkadang ini kita butuhin nama ini. Kalau namanya begini kan susah ya, ada simbolnya. Kita bisa gunakan alias, pakai S misalkan. S zoom data gitu ya. Untuk memberikan aliasing. Sehingga nanti kalau di PHP mau kita panggil nama kolom dari ini, cukup kita panggil zoom datanya. Gitu. Nah ya, 2 tuh.
Jadi nge-read data pakai select bintang, nge-read jumlah data pakai select count bintang. Oke, kita lanjutkan. Ingin ngebaca hanya beberapa kolom saja. Ya sudah, tinggal gunakan ini. Mau baca apanya? Misalkan kolomnya kepanjangan, kita hanya mau ngambil data created text sama screen name-nya saja. Ya, yang lainnya nggak mau dibaca. Nah, ini hati-hati nih ngebuangnya. Ya. Nah, ini caranya demikian. Nah, cukup di eksekusi, maka kita hanya akan mengambil data sekian kolom saja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini berarti kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca data, menambah data, ya kan ya? Dan yang kita akan lakukan berikutnya adalah mengupdate tabel. Kita akan mengupdate tabel nih sekarang. Mengupdate tabel ini maksudnya adalah tabelnya tadi kurang. Saya mau nambahin informasi source-nya, source medianya. Sehingga nanti ketahuan ini dari CNN kah, dari Twitter kah, atau dari mana. Nah, gimana tuh kalau nambahin begitu? Apakah di SQL ini ataukah bukan? Nah, saya baru ceritakan nih. Di dalam SQL itu, dalam SQL ya, itu ada 2 kelompok perintah. Ya. Judulnya berarti begini, 2 kelompok perintah utama lah yang perlu kita ketahui ya. Sebetulnya ada lagi yang lain, tapi ini yang paling penting teman-teman harus ketahui. Yang satu adalah perintah-perintah DML, Data Manipulation Language. Kelompok-kelompok data, kelompok-kelompok perintah yang masuk ke dalam bagian ini untuk memanipulasi data. Nah, yang kedua ada DDL, Data Definition Language. Ini dipakai untuk memanipulasi struktur tabel. Struktur tabel, struktur database itu bisa kita rubah di sini. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong rumah ini mau bisa direnovasi, itu berarti ngerekonstruksi kan ya. Oke, tapi kalau mengubah isi di dalam rumahnya, nah itu kan beda lagi, bukan sama kontraktor gitu kan ya. Gitu loh. Jadi dua ini yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat. Di dalam DML itu ada sejumlah perintah. Itu yang tadi teman-teman lihat. Select, gitu kan ya. Update, delete. Pokoknya yang berorientasi kepada si datanya. Select berarti untuk baca data, update untuk mengubah, delete untuk menghilangkan, insert untuk menambah data. Ya, select melihat, update mengubah, delete menghapus, insert menambah data. Nah, untuk DDL ini nanti teman-teman akan menemukan ada drop ya, contohnya. Oke. Dan yang kita akan lakukan sekarang yaitu menambah kolom. Nah, cara untuk melakukannya kita bukan dijelajahi ini, bukan di browse ini, tapi di kolom struktur. Di sini Anda perhatikan ada bagian untuk bisa menambahkan sekian kolom ditaruh di sebelah mana gitu ya. Nah, karena tadi source name ini cukup kecil dan juga informasinya cukup penting, maka saya akan taruh dia di depan. Jadi saya akan taruh dia setelah created at. Nah, satu kolom saya akan tambahkan. Nah, dia nanya apa nama kolomnya? Saya akan bikin source media. Ya, tentu tulisannya varchar ya. Dan kita akan asumsikan aja dia 100 karakter ya. Nah, ini udah masuk ke DDL. Perhatikan tuh perintahnya. Ada alter table. Ini tak kopikan, kita akan analisa di daftar perintahnya kita ya. Nah, alter table itu masuk ke dalam kelompok DDL ya. Alter. Oke. Jadi
penting buat teman-teman mengetahui hal ini dan bahkan kalau perlu mendalaminya, karena ternyata dengan kita efektif menggunakan perintah-perintah di sini memungkinkan buat kita memperingan si halaman yang ada di depan. Jadi di front end kita itu data paling enak memang tarik dulu semua, baru difilter di bagian depan. Itu paling gampang. Pokoknya ambil dulu semua, filter, gitu kan ya. Nah, cuma kan kalau datanya udah ratusan, ribuan, jutaan, puluhan juta baris gitu ya, itu akan ngebikin loadingnya muncul. Itu akan makan waktu gitu ya. Nah, kalau memang ternyata itu tidak efisien, ya baiknya baiknya dihilangkan beban itunya dengan cara menggunakan permainan di sisi SQL-nya. Ya. Baik, nah ini kita lihat alter table, perintahnya adalah, ini perintah ya. Ini perintah untuk memodifikasi. Nah, ini dia. Ini adalah yang berikutnya, ini adalah nama tabelnya. Nama table. Kemudian, nah ini dia. Perubahan apa? Itu kita bisa lakukan di sini. Bentuk modifikasinya. Berarti kalau nambah, add. Berarti kalau nambah, ya pakai add ya. Nah, berarti kalau mengurangi nanti pakai delete. Gitu. Source media ini adalah nama kolom baru yang ditambahkan. Ini tipe data. Nah, ini sisanya sampai sini ya. Ini adalah atribut atau atribut tabelnya. Dan after, ini perintah untuk menunjukkan kita mau naruh di mana ya. Perintah. Dan terakhir, ini adalah posisi. Gitu ya. Posisi kolomnya mau taruh di mana. Oke. Sip. Nah, silakan nanti teman-teman buat dulu ya datanya. Nah, nanti saya akan kirimkan data mentah ini. Data mentahnya yang ini ya. Saya akan kirimkan berapa gede nih ya. Kita lihat. Cuma 121 baris. Bisa dibuka pakai Sublime. Silakan nanti teman-teman mencoba sendiri ya. Saya akan sharekan ini di grup. Monggo diekstrak sesuka hati, masukkan ke tabel yang dibuat sesuai dengan arahan tadi ya. Nah, dengan ini nanti kita tinggal berbicara tentang di sesi berikutnya insya Allah besok di membuat koneksi ke dalam database yang insya Allah akan kita lakukan di dua sisi ya, yaitu di sisi PHP akan nge-reading data tabelnya dan ke sisi Python ke bagian yang akan menjadi penyumbang datanya ya. Oke. Sip, mungkin itu kurang lebih sesi pertemuan kita untuk hari ini. Saya rasa lumayan lah ya. Pekerjaannya obrolannya sebenarnya nggak banyak, cuman pekerjaannya lumayan lah ya, lumayan berbobot. Jadi kalau Anda ketinggalan, baiknya segera mengejar. Ya, karena kalau Anda langsung tiba-tiba belajar di tengah jalan nanti Anda mungkin akan kesulitan. Oke, alhamdulillah berarti Anda mengikuti Kang Willy. Oke, nggak apa-apa. Sok lah, saya kasih waktu lah ya. Pokoknya level 2 ini sudah dunia nyata. Sudah dunia nyata, makanya saya kasih kesempatan. Itu modus sama alibi. Karena haus dan lapar jadi nggak fokus. Alibi ah. Tapi ternyata ada hikmahnya, Kang Willy. Punya deposito banyak di perut. Punya deposit banyak di perut ya, alhamdulillah. Siap. Ya, nah ini saya titipkan insya Allah sampai besok. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Jadi pekan depan kita akan berlanjut ke yang lebih seru lagi. Mudah-mudahan lamanya vakum cukup buat teman-teman mempersiapkan diri untuk masuk ke level yang lebih serius. Jadi insya Allah ini akan memberikan sesuatu lah buat teman-teman nanti ya. Baik, mungkin saya rasa itu dulu untuk sesi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Dan mudah-mudahan dari sini
kita akan menjadi seorang data miner paling tidak, yaitu seorang yang bisa menggali informasi dari data mentah yang berseliweran di sana, yang pun juga ini dilakukan oleh orang-orang asing, orang-orang bule sana, dan mereka tahu ini bendanya nggak jelas, tapi mereka bisa mengekstrak data dan menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa menjadi kelompok orang-orang yang seperti itu. Ya, baik, saya tutup dulu. Terima kasih. Sampai jumpa insya Allah besok hari di jam yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.